wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Sarah. Hari ini kita akan belajar perkalian persen dengan pecahan biasa. Ini adalah materi kelas 5, tapi tetap dipelajari di kelas 6, SMP, bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Kita akan mengalihkan persen. Persen itu seperti ini. Ini namanya persen. Dengan pecahan biasa. Pecahan biasa itu seperti ini. Ini adalah pecahan biasa. Baiklah, langsung saja kita kerjakan yang nomor 1. Nomor 1, 16% dikali 1/4. Cara mengalihkannya adalah, kalau kita mau mengalihkan persen, maka persennya diubah dulu jadi pecahan biasa. 16% sama dengan 16/100. Mengapa per 100? Karena ini persen. Kalau persen berarti penyebutnya adalah 100. Kemudian dikali 1/4. Sekarang mari kita kalikan. 16 dikali 1. 16 dikali 1 hasilnya adalah 16. 100 dikali 4. 100 dikali 4 hasilnya adalah 400. Jadi diperoleh hasil 16/400. 16/400 bisa disederhanakan loh. Dengan dibagi dengan berapa? Kalau paham membaginya dalam jumlah besar, maka 16/100 ini pembilangnya bisa langsung dibagi dengan 16. Penyebutnya juga bisa langsung dibagi dengan 16. Nanti ketemu bentuk yang paling sederhana, yaitu 1/25. Tapi kalau belum bisa, maka bisa dilakukan setahap demi setahap. Baik, kita lakukan setahap demi setahap. 16/400, 16-nya genap, 400-nya genap. Maka kalau genap semua, untuk mudahnya bagi saja dengan 2, baik pembilang maupun penyebutnya. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. 400 dibagi 2 hasilnya adalah 200. Jadi diperoleh hasil 8/200. 8 genap, 200 genap, berarti ini dilanjutkan menyederhanakannya. Dengan dibagi berapa? Kalau genap, mudahnya bagi saja dengan 2. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 200 dibagi 2 hasilnya adalah 100. 4 genap, 100 genap, berarti ini masih bisa disederhanakan. Dengan dibagi berapa? Kalau genap, maka mudahnya bagi saja dengan 2. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50. Jadi diperoleh hasil 2/50. 2/50, 2-nya genap, 50-nya genap. Berarti masih bisa disederhanakan. Dengan dibagi berapa? Kalau genap, kalau belum tahu, mudahnya bagi saja dengan 2. Kalau penyebut dibagi 2, pembilangnya juga sama ya, dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25. Jadi diperoleh hasil 1/25. Ini sudah selesai. 1/25 tidak bisa lagi diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi 16% dikali 1/4 hasilnya adalah 1/25. Ini berupa pecahan biasa yang paling sederhana. Baik, kita ke nomor 2. Nomor 2, 160% dikali 2/10. Cara mengalihkannya adalah, pertama, ubah dulu persennya 160% menjadi pecahan biasa.
160% sama dengan 160 per 100. Mengapa per 100? Ini karena persen. Kalau persen itu berarti penyebutnya adalah per 100. Kemudian dikali 2 per 10. Sekarang kita kalikan. Tadi kita sudah menggunakan cara perkalian yang biasa. Sekarang akan kakak ajarkan cara yang lebih simpel. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menyederhanakannya dulu, baru mengalihkan. Caranya adalah carilah satu angka di pembilang itu yang atas, dan satu angka di penyebut itu yang bawah, yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Mari kita cari. 160 dan 10 bisa dibagi dengan bilangan yang sama. 160 bisa dibagi 10, 10-nya bisa dibagi dengan 10. 160 kalau dibagi 10 mendapatkan hasil 16. 10 kalau dibagi 10 mendapatkan hasil 1. Kemudian ternyata ada yang lain, 2 dan 100. 2 dan 100 bisa dibagi dengan bilangan yang sama. 2 dan 100 bisa dibagi 2. 2 kalau dibagi 2 mendapatkan hasil 1, 100 kalau dibagi 2 mendapatkan hasil 50. Ternyata ada yang lain. Pada pembilang hasil penyederhanaannya ada 16. Pada penyebut hasil penyederhanaannya ada 50. 16 dan 50 ini bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Dibagi dengan berapa? 16 dan 50 sama-sama bisa dibagi 2. 16 kalau dibagi 2 mendapatkan 8. 50 kalau dibagi 2 mendapatkan hasil 25. Nah, sekarang baru kita kalikan. 8 dikali 1 hasilnya adalah 8. 25 dikali 1 hasilnya adalah 25. Jadi 160% dikali 2 per 10 hasilnya adalah 8 per 25. Ini adalah berupa pecahan biasa yang paling sederhana. Ini adalah cara simpelnya. Mudah ya? Baiklah, agar lebih jelas kita ke nomor 3. Nomor 3, 1,6% dikali 5 per 16. Langkah pertama, kalau mau mengalihkan persen, maka persennya 1,6% diubah dulu jadi pecahan biasa. 1,6% sama dengan 1,6 per 100. Nah, dikali 5 per 16. Sekarang kita kalikan. Ternyata 1,6 ada komanya. Berarti untuk memudahkan perkalian nanti lebih baik komanya dihilangkan. Caranya dengan bagaimana? Dengan mengalihkannya dengan 10. Mengapa 10? Karena ini persepuluhan. Di belakang koma ada satu angka, jadi persepuluhan. Jadi kalau mau menghilangkan satu angka di belakang koma, maka dikalikan 10. Nah, kalau atas pembilang dikali 10, maka penyebut bawah juga harus sama, dikalikan dengan 10. Mari kita kalikan. 1,6 dikali 10 hasilnya adalah 16 per 100 dikali 10, 1000. Kemudian baru dikali 5 per 16. Sekarang 1,6 per 100 sudah berubah ya, jadi 16 per 1000. Nah, sekarang baru kita kalikan. Tadi kita sudah menggunakan cara yang biasa, kemudian cara yang lebih simpel. Sekarang kita menggunakan cara yang lebih simpel saja ya, agar lebih mudah. Caranya adalah carilah satu angka di pembilang itu yang atas,
Dan 1 angka di penyebut itu yang bawah, yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Mari kita cari. 16 dan 16 bisa dibagi dengan bilangan yang sama. 16-nya bisa dibagi 16, 16-nya bisa dibagi 16. 16 kalau dibagi 16 mendapatkan hasil 1. 16 kalau dibagi 16 mendapatkan hasil 1. Yang lain ada lagi, yaitu 5 dan 1000. 5 dan 1000 bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Sama-sama bisa dibagi 5. 5 kalau dibagi 5 mendapatkan hasil 1. 1000 kalau dibagi 5 mendapatkan hasil 200. Nah, sekarang baru kita kalikan. Yang dikalikan hasil penyederhanaannya ya. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. 200 dikali 1 hasilnya adalah 200. Jadi 1,6% dikali 5/16 hasilnya adalah 1/200. Ini berupa pecahan biasa yang paling sederhana. Bagaimana? Cukup mudah bukan perkalian persen dengan pecahan biasa? Jadi kalau persen penyebutnya semuanya per 100 ya. Baik itu yang berupa satuan puluhan ratusan, persepuluhan satuan, maka penyebutnya adalah 100 semua. Baiklah, banyak-banyaklah latihan agar kalian semakin paham. Oke, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.